Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, apa kabar Ananda di rumah? Ibu harap Ananda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam pembelajaran daring kita bersama Ibu Nunung Masruroh, guru SMP Negeri 9, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Ananda, pandemi ini telah menimbulkan banyak keresahan, tetapi ingatlah, Allah tidak akan membebani suatu kaum melebihi batas kemampuannya. Islam mengajarkan bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tema pembelajaran kita adalah jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Ibu harap Ananda bisa mengikuti pembelajaran ini dengan semangat. Sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari menjadi semakin berkah. Anak ibu, luruskan niat, tundukkan kepala, tundukkan hati, angkat kedua tangan, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pembelajaran kita bertujuan untuk 1. Ananda dapat menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kedua, Ananda dapat menjelaskan ketentuan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Ketiga, Ananda dapat mempraktekkan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Keempat, Ananda dapat menjelaskan perbedaan antara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kelima, Ananda membiasakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi dalam kehidupan sehari-hari. Peta konsep kita pada pembelajaran ini adalah 1. Sujud syukur, 2. Sujud tilawah, dan 3. Sujud sahwi. Berikut ketentuan dan dalil, tata cara, sebab, serta hikmahnya. Ananda bisa lihat di layar yang ada di depan Ananda. Sudahkah Ananda bersujud hari ini? Apakah sujud itu? Sujud adalah ketika posisi wajah yang di dalamnya ada dahi, pipi, dan hidung sejajar dengan kaki, sebagai perwujudan dari penyerahan diri dan ketundukan total pada Yang Maha Kuasa. Macam-macam sujud di luar sujud rukun salat, yaitu 1. Sujud syukur, 2. Sujud tilawah, dan 3. Sujud sahwi. Pada hari ini kita akan membatasi pembahasan pada 2 macam sujud, yaitu sujud syukur dan sujud tilawah. Silakan Anda perhatikan video-video pembelajaran berikutnya. Yang pertama adalah sujud syukur. Apakah sujud syukur itu? Sujud syukur adalah sujud sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perintah peribadatan di dalam agama kita itu pasti ada dalil atau dasar hukumnya. Demikian juga dengan sujud syukur. Salah satu dalil tentang sujud syukur adalah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
kana idza atahu amrun yassarahu aw busra bihi harra sajidan syukran lillahi ta'ala. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmizi wa hasanah. Yang artinya, dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Sujud syukur itu tidak dilakukan sembarangan, melainkan ada penyebabnya. Penyebab jadi dilaksanakannya sujud syukur: 1. Mendapatkan kabar gembira, 2. Mendapat kebahagiaan, 3. Terhindar dari musibah. Contoh penyebab sujud syukur: 1. Mendapat kabar gembira, misalnya Ananda mendengar berita kelulusan dari guru, maka disitulah Ananda disunatkan untuk melakukan sujud syukur. Jadi Ananda, cara mensyukuri kelulusan itu bukan dengan coret-coret baju atau naik Honda keliling-keliling, tetapi lakukanlah sujud syukur sebagai rasa syukur kita. Yang kedua, ketika Ananda mendapat kebahagiaan, misalnya ketika Ananda berhasil meraih kejuaraan, tentu kita sangat senang, maka bersyukurlah dengan melakukan sujud syukur. Yang ketiga, ketika terhindar dari mara bahaya, yang secara perhitungan manusia kita tidak selamat dari bahaya tersebut, tetapi Allah menyelamatkan kita. Apa sajakah ketentuan dari sujud syukur? Pertama, sujud dilakukan secara spontan dengan berdiri menghadap kiblat. Setelah itu langsung sujud 1 kali, lalu duduk untuk mengucapkan salam. Kedua, sujud syukur hanya dilakukan 1 kali untuk 1 nikmat atau terhindar dari musibah. Ketiga, hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah. 4. Sujud dilaksanakan di luar sholat, tidak boleh dilaksanakan di dalam sholat. Dan yang kelima, menutup aurat. Bagaimanakah cara melakukan sujud syukur? Pertama, Ananda berniat untuk melakukan sujud syukur. Niat ini di dalam hati. Kedua, takbir. Ketiga, sujud dan membaca zikir. Keempat, duduk daripada sujud. Dan kelima, memberi salam. Bagaimanakah bacaan niat sujud syukur? Bacaan niat sujud syukur adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujuda syukri sunnatalillahi ta'ala. Saya niat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Ananda boleh membaca dengan bahasa yang Ananda pahami. Bacaan sujud syukur ada beberapa macam. Pertama, Ananda boleh membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bacaan sujud syukur yang lebih lengkap adalah sebagai berikut. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas shalihin. Arti dari bacaan sujud syukur 2. Ya Tuhan, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran Surat An-Naml ayat 19. Yang kedua adalah sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud bacaan. Sujud ini dilakukan setelah membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Ayat yang termasuk dalam ayat sajdah di dalam Quran itu ada 15 ayat. Inilah Ananda daftar ayat-ayat sajdah yang ada di dalam Quran. Semuanya ada 15. Adapun dalil pelaksanaan sujud tilawah adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Idza qara ibnu Adam sajdata fasajada. I'tazala syaitanu yabki. Yaqulu ya wailahu umira ibnu Adam bisujud fasajada. Falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu falinnar. Apabila anak Adam manusia membaca ayat sajdah lalu sujud, maka syaitan menyingkir dan menangis seraya berkata, celaka, Bani Adam diperintahkan untuk sujud lalu sujud, maka dia berhak mendapat surga. Sementara aku diperintahkan sujud lalu aku enggan, maka aku mendapatkan neraka. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya nomor 133. Ketentuan sujud tilawah. 1. Sujud tilawah dapat dilaksanakan di dalam sholat ataupun di luar sholat. 2. Apabila dilakukan di dalam sholat, orang yang sholat langsung sujud ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, kemudian berdiri lagi dan melanjutkan bacaannya jika masih ada. Ketentuan sujud tilawah berikutnya. Bila dilakukan di luar sholat, caranya adalah mengangkat tangan sambil takbir, kemudian sujud. Setelah itu bangkit dari sujud dengan membaca takbir tanpa membaca tasahud dan tidak perlu mengucapkan salam. Ketentuan sujud tilawah berikutnya. 4. Sebaiknya menghadap kiblat. Lalu 5. Kalau yang membaca ayat sajdah itu imam dan imam tidak sujud di dalam sholat itu, maka makmum tidak disunahkan untuk sujud. Jadi, dalam sholat berjamaah, makmum sepenuhnya mengikuti imam. Bacaan sujud tilawah. Ketika Ananda melakukan sujud tilawah, Ananda bisa membaca doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada penciptanya, yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. القرآن لا يسجدون سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين بل الذين كفروا. Nah, itu tadi contoh sujud tilawah di luar sholat. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر الله أكبر. Inilah Ananda contoh pelaksanaan sujud tilawah di dalam sholat. Imam tadi tidak ruku tetapi langsung sujud satu kali. Kemudian nanti imam akan langsung berdiri kembali melanjutkan bacaannya. Allahu Akbar. Persamaan sujud syukur dan sujud tilawah. Pertama, kedua sujud ini sama-sama satu kali sujudnya. Kedua, sujud syukur dan sujud tilawah boleh dilakukan di waktu-waktu yang dilarang sholat, karena kedua sujud ini bukan merupakan bagian dari sholat. Ketiga, hukum sujud syukur dan sujud tilawah adalah sunnah. Apakah perbedaan antara sujud syukur dengan sujud tilawah? Pertama, sujud tilawah dapat dikerjakan di saat sholat maupun di luar sholat, tergantung kapan kita membaca ayat sajdah. Sedangkan sujud syukur itu hanya boleh dikerjakan di luar sholat, artinya tidak boleh melakukan sujud syukur di dalam sholat. Yang kedua, sujud tilawah dikerjakan karena mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah, sedangkan sujud syukur dikerjakan karena mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena terhindar dari bahaya yang mengancam dirinya.
Manfaat sujud syukur dan sujud tilawah bagi manusia. Pertama, terhindar dari sifat sombong karena apa yang diraih manusia berasal dari Allah. Kedua, akan menambah nikmat Allah karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Ketiga, menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat karunia dan anugerahnya hanya datang darinya. Keempat, di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi manusia yang pandai bersyukur. 5. Lebih dekat dengan Allah dan jauh dari setan. Lalu yang keenam, lebih menghayati bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ananda sekalian, untuk semakin menguatkan pemahaman Ananda, maka Ananda kerjakan tugas-tugas teori yang Ibu sertakan di dalam slide ini. Dan yang teori ini Ananda kerjakan dalam waktu 1 minggu. Semangat ya Ananda! Ananda pasti bisa. Kemudian, karena ini masalah praktek ibadah, maka Ananda, Ibu juga memberi Ananda tugas praktek. Yang pertama, praktekkan sujud syukur, divideokan, lalu kirim ke Google Classroom. Yang kedua, buat video praktek sujud tilawah, lalu kirim ke Google Classroom juga. Tugas Ibu beri waktu dalam 2 minggu, mulai dari sekarang. Ya, Ibu yakin Ananda bisa dan Ananda pasti bisa. Demikianlah Ananda, pembelajaran kita hari ini. Ibu harap Ananda bisa memahaminya. Kalau ada hal-hal yang Ananda tidak mengerti, Ananda boleh mengajukan pertanyaan dan dikirim ke Google Classroom kita atau ke WA grup kita. Untuk memperkuat pemahaman Ananda, silahkan Ananda baca buku-buku referensi lain yang sesuai dengan tema kita ini. Ananda, pembelajaran ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa tundukkan kepala, tundukkan hati, angkat kedua tangan. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Ananda. Ibu harap Ananda tetap semangat dan jangan lupa berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق